赵师兄想躲，莫不如等大名。前辈，哥哥，你长得可真好看呀！我们撤！月儿，还不出手！Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Namun sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya, kita melihat aktor utama kita yang bernama Ye Chen yang telah mendapatkan banyak sekali kesialan di dalam hidupnya. Kesialannya antara lain adalah dirinya dihajar oleh penjahat bernama Lu Zi. Karena perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, akhirnya Ye Chen pun berhasil dikalahkan sampai membuat dantian kultivasi miliknya rusak sangat parah. Dan apesnya lagi, dirinya malah diusir keluar dari sekte Zhengyang oleh tetua Wu. Dikarenakan dantian kultivasi miliknya telah rusak dan ia hanya menjadi manusia fana. Ditambah lagi, senior Zhao yang telah ia selamatkan bukannya berterima kasih, tapi justru malah menghajar Ye Chen yang telah kehilangan kekuatannya. Yang lebih parahnya lagi, sang kekasih yang seharusnya memberikan semangat kepadanya justru malah meminta putus dari Ye Chen. Dan karena hal itu juga, Ye Chen pun segera pergi dari sana dan berjanji akan membalaskan dendamnya kepada semua orang yang ada di dalam sekte Zhengyang. Dan ketika malam harinya, saat ia telah pergi dari sekte Zhengyang, Ye Chen pun berjalan tanpa tujuan. Tapi tiba-tiba saja ada api ilahi yang turun dari langit, yang dimana tanpa diduga api ilahi itu pun masuk ke dalam tubuh Ye Chen. Dan karena hal itu juga, Ye Chen pun mendapatkan kekuatan yang sangat besar berkat api ilahi tersebut. Kemudian sampailah Ye Chen bertemu dengan seorang kakek mantan tetua sekte Heng Yue. Ye Chen pun dibantu masuk ke dalam sekte Heng Yue oleh kakek tersebut. Di dalam sekte Heng Yue, Ye Chen pun mendapatkan pedang Heavenly Pagoda karena dirinya berhasil menaklukkan penjaga di dalam alam roh pedang tersebut. Singkat cerita, Ye Chen pun berhasil menguasai teknik rahasia pemulihan tubuh Berserk dan ia pun langsung menyelesaikan misi dalam memburu monster serigala darah. Dan saat ia hendak mengambil pil roh dari esensi monster serigala darah, tiba-tiba saja ada orang yang menyerangnya menggunakan racun bius. Tapi untungnya, Ye Chen diselamatkan oleh kekuatan api ilahi yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian di belakang gunung Pavilion Hidden Dragon, ada wanita dan pria yang meminta pil keheningan langit oleh seorang tetua bernama Senior Ziyi. Karena mereka tak berhasil mendapatkannya, mereka pun berencana menyandra seorang wanita cantik dari sekte Heng Yue. Dan ketika mereka hendak mengejar wanita tersebut, mereka pun kehilangan jejak kakinya. Dan tiba-tiba saja wanita itu muncul di hadapan mereka. Dan begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum nonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, langsung kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut dengan memperlihatkan seorang pria bernama Huodu dan temannya si wanita bernama Yue Jiao. Mereka terkejut melihat Chu Ling-er yang tiba-tiba saja ada di hadapan mereka. Mereka berdua pun segera memaksa Chu Ling-er untuk ikut bersamanya. Dan ternyata Chu Ling-er sudah mengenal mereka berdua. Namun karena Chu Ling-er tidak mau ikut pergi bersama mereka, dan karena hal itu juga Huodu pun langsung menyerangnya. Dan pada saat itu terjadilah pertarungan kecil-kecilan di antara mereka. Ya, 还不出手！ Karena sudah bertindak kurang ajar, Chu Ling-er pun akan memberikan Huodu pelajaran. Dan saat Huodu mulai terpojok, ia pun meminta bantuan kepada Yue Jiao. Dan seketika itu juga pertarungan bertambah semakin sengit.
2对1似乎也不怎么样。神魂攻击。 Chuling-er pun mengejek mereka berdua karena dianggapnya mereka berdua tidak terlalu begitu kuat. Dan pertarungan itu sungguh tidak adil karena 2 orang melawan 1 orang. Chuling-er pun segera terbang mencari celah untuk melakukan serangan balik. Dan benar saja seketika itu juga Chuling-er menggunakan kekuatan serangan jiwa untuk menghajar mereka. Yue Jiao memberitahu Huodu jika serangan jiwa Chuling-er lebih kuat daripada milik mereka berdua. Dan jika mereka ingin menangkap Chuling-er tanpa melukainya, takutnya mereka menjadi sangat kesulitan untuk mengalahkannya. Huodu pun memberikan saran jika tidak bisa mengalahkannya, maka mereka berdua harus menggunakan cara yang curang untuk mengalahkan Chuling-er. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan lagi di antara mereka. kunci. Yang mana akhirnya Chuling-er terkena bubuk perangsang kelas atas yang telah dimodifikasi. Huodu pun berkata wanita polos seperti Chuling-er meskipun hanya menghirup sedikit saja maka akan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan jika tidak meminum penawarnya tepat waktu, maka akan membuat keinginan melonjak naik. Bahkan bisa sampai mati karena dapat membuat pembuluh darahnya pecah. Karena mengetahui hal itu, Chuling-er pun segera bergegas pergi untuk melarikan diri. Huodu dan Yue Jiao yang tak ingin kehilangannya, mereka berdua pun langsung mengejar Chuling-er. Singkat cerita, di gua kultivasi kita diperlihatkan Ye Chen yang tengah membuka harta rampasan dari seorang penjahat yang telah ia kalahkan sebelumnya. Dan Ye Chen pun sangat beruntung karena isi dari rampasan itu sangat banyak sekali dan juga beberapa barang di dalamnya sangat bagus. Bahkan ia mendapatkan sebuah buku teknik mistik dan hal itu juga yang sedang ia butuhkan saat ini. Di mana di dalam buku itu isinya adalah teknik pertarungan jarak dekat dengan gaya binatang buas. Hal itu sangat menarik karena cocok dengan teknik pemulihan tubuh Berserk yang telah Ye Chen kuasai sekarang ini. Ye Chen pun kemudian segera berlatih teknik tersebut. Tapi saat Ye Chen sedang berlatih, tiba-tiba saja ia melihat Chuling-er terbang di udara. Yang dimana Ye Chen kebingungan karena menurutnya perempuan itu adalah senior yang sudah berada di ranah Dark Space. Dan mengapa praktisi tinggi seperti dirinya datang ke tempat ini? Ye Chen pun melihat ada yang aneh dengan perempuan itu karena jalannya terlihat sangat kesulitan. Tetapi Ye Chen tak mau mencari masalah karena ikut campur urusan praktisi tingkat tinggi. Dan Ye Chen pun langsung ingin segera cepat-cepat pergi dari sana. Namun saat Ye Chen mulai pergi, tiba-tiba saja Chuling-er terjatuh. Dan saat Ye Chen mendengar suara orang yang sedang mengejar wanita tersebut, ia pun dengan terpaksa harus menolong wanita itu. Singkat cerita, saat Huodu dan Yue Jiao tiba di tempat itu, ia melihat Ye Chen yang tengah giat berlatih. Setelah mereka berdua melihat di sekeliling ternyata tidak ada tanda-tanda keberadaan Chuling-er, mereka pun kemudian mulai berjalan mendekati Ye Chen. Ye Chen yang mengetahui hal itu segera memberi salam hormat kepada 2 orang senior tersebut. Ye Chen pun bertanya apakah ada yang bisa ia bantu untuk mereka berdua. Namun tiba-tiba saja Yue Jiao langsung merayu Ye Chen karena dianggapnya Ye Chen begitu lucu dan imut. Dan dalam sekejap saja Ye Chen pun berada di dalam genjutsu mata dari wanita laknat tersebut. Yue Jiao kemudian bertanya kepada Ye Chen, apakah ia melihat seorang wanita bergaun merah putih yang berkeliaran di sekitar sini. Ye Chen kemudian menunjukkan jalan ke arah yang salah kepada wanita itu, karena sebenarnya Ye Chen hanya pura-pura terkena genjutsunya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Ye Chen dibantu oleh api ilahi yang berada di dalam tubuhnya untuk terlepas dari jebakan hipnotis wanita laknat tersebut. Saat Huodu ingin menyerang Ye Chen, tapi hal itu dihentikan
dilakukan oleh Yue Jiao. Karena menurutnya Ye Chen hanya berada di ranah Qi Condensation tingkat 1. Lagi pula Ye Chen tak bisa mengancam mereka. Kemudian mereka berdua pun langsung segera pergi menuju ke arah yang telah Ye Chen tunjukkan sebelumnya. Ye Chen yang tersadar pun berkata jika wanita itu bisa menakuti dirinya dengan jurus pemanipulasi hati. Ye Chen yang teringat Chuling yang tadi ia selamatkan, ia pun segera pergi untuk melihat kondisi wanita tersebut. Dan saat Ye Chen sampai di sana, wanita itu pun tiba-tiba terjatuh. Dan dengan sigap, Ye Chen pun langsung menangkap wanita itu. Singkat cerita, Ye Chen pun kemudian mengobati dengan menyalurkan kekuatannya agar wanita itu segera cepat sembuh. Wanita itu pun merasa jika tubuhnya panas dan semakin bertambah sangat panas. Ye Chen pun berkata jika sebentar lagi proses pengobatannya akan selesai. Tapi tiba-tiba saja Chuling pun langsung menubruk Ye Chen. Dan saat itu juga mereka berdua melakukan ritual cocok tanam di siang hari. Scene kemudian berpindah, kita diperlihatkan dengan Yue Jiao dan Huodu yang sudah sampai di dalam hutan. Tapi meskipun telah 1 jam mereka mencari-cari, mereka tetap tidak berhasil menemukan Chuling Karena merasa aneh, Yue Jiao pun berkata jika mereka telah salah arah. Karena tak mungkin Ye Chen bisa terlepas dari jebakan genjutsu miliknya, apalagi dapat menipu mereka berdua. Huodu berkata jika Chuling telah diracuni bubuk perangsang kelas atas dan tak mungkin ia bisa pergi jauh dari sini. Mereka berdua pun kemudian segera terbang kembali ke tempat sebelumnya karena Chuling dan Ye Chen pasti berada di sekitar sana. Kembali ke Ye Chen yang sedang bersama Chuling Setelah mereka berdua melakukan ritual cocok tanam bersama, tiba-tiba saja Chuling marah kepada Ye Chen dan mengejar-ngejar Ye Chen untuk menghukumnya. Ye Chen kemudian berkata jika Chuling lah yang menubruk Ye Chen lebih dulu. Tapi Chuling tak terima karena seharusnya Ye Chen tak boleh melakukan hal itu kepadanya. Dan saat itu juga Ye Chen berhasil ditendang oleh Chuling hingga ia tersungkur. Di saat Chuling mencekik leher Ye Chen berkata jika akhirnya seperti ini, seharusnya Ye Chen tak perlu repot-repot menyelamatkannya. Dan karena Ye Chen kebanyakan bacot, seketika itu juga Ye Chen pun dilempar oleh Chuling Tapi saat Chuling hendak menyerang Ye Chen, tiba-tiba saja ia berhenti karena ia mendengar suara Yue Jiao dan juga Huodu. Ye Chen pun mengambil kesempatan untuk berlari, tapi tiba-tiba ia diikat oleh kekuatan dari Chuling Dan setelah mengikat Ye Chen, Chuling kemudian segera pergi menemui Huodu dan Yue Jiao untuk balas dendam kepada mereka. Ye Chen kemudian berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan yang menjerat tubuhnya. Dan lagi-lagi ia dibantu oleh api ilahi dan berhasil terlepas dari ikatan tersebut. Kemudian saat Chuling telah sampai, dirinya pun berkata jika Huodu dan juga Yue Jiao ternyata masih berani kembali ke hadapannya. Tapi Huodu langsung bertanya siapakah orang yang telah berhasil menyingkirkan racun itu. Dan dengan nada menghina ia pun berkata jangan-jangan pemuda tadilah yang bernama Ye Chen yang telah meredakan racunnya. Mendengar hal itu, Chuling pun menjadi sangat marah dan seketika itu juga Chuling langsung menghajar mereka berdua. 真当我们就怕了你？言语轻薄于我，暗杀是要付出代价的。杀了这个女人，看你怎么杀我！拿命来！ Chuling pun berkata karena mereka telah menjebaknya dengan racun, maka mereka berdua harus merasakan konsekuensinya. Tapi Yue Jiao menjawab jika dirinya hanya ingin membawa Chuling tanpa membuatnya terluka. Dan Yue Jiao pun menegaskan jika Chuling jangan berpikir bahwa mereka akan takut untuk melukainya. Ia pun memberitahu Huodu bahwa mereka akan mencari hadiah lain untuk tetua mereka. Dikarenakan ia ingin segera menghabisi Chuling sampai tak tersisa. Dan seketika itu juga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. 月儿，我来帮你。不过是想将你完整的带回来。不要纠缠了，我们撤。 Tapi saat Huodu hendak membantu Yue Jiao, tiba-tiba saja ia merasakan kehadiran seorang wanita dengan tingkatan ranah Half Sky, di mana wanita itu nafasnya milik dengan Chuling Karena hal itu, Huodu pun segera menyuruh Yue Jiao untuk berhenti bertarung dan mengajaknya untuk mundur saat itu juga.
Dan saat wanita itu telah tiba, ia pun langsung bertanya tentang kondisi Chuling-er. Dan ternyata wanita tersebut adalah kakak dari Chuling-er. Dan sang kakak langsung segera terbang mengajak Chuling-er karena ia ingin mengobati lukanya di dalam sekte. Namun saat di tengah perjalanan, Chuling-er berkata bahwa ia masih ada urusan dan menyuruh kakaknya untuk jangan mengikutinya. Dan saat Chuling-er telah sampai, ia pun kebingungan karena Ye Chen telah berhasil melepaskan ikatan itu sekaligus telah kabur dari sana. Kemudian Chuling-er menemukan kartu identitas dari Ye Chen dan ia pun tahu jika ternyata Ye Chen adalah murid lapangan dari sekte Heng Yue. Dan Chuling-er pun berjanji jika bertemu Ye Chen lagi, ia akan balas dendam kepada Ye Chen sekaligus akan menghabisi dirinya. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Zhao Long yang sedang menanyakan kabar pencarian Ye Chen kepada juniornya yang bernama Zhang Tao. Tapi Zhang Tao menjawab jika ia telah mengumpulkan banyak orang untuk mencari Ye Chen. Namun setelah berhari-hari mencarinya, Zhang Tao masih belum menemukan jejak keberadaan Ye Chen. Zhao Long pun teringat dengan kelakuan Ye Chen waktu di pavilion misi. Dan ia berniat untuk memberikan Ye Chen pelajaran agar tak berani macam-macam lagi dengan dirinya. Meskipun pada awalnya Zhao Long ingin menyingkirkan Ye Chen bersama dengan kakek Zhang Fengnian, tapi karena Ye Chen belum ketemu, ia pun langsung menyuruh Zhang Tao untuk menemukan kakek Zhang Fengnian bagaimanapun caranya. Karena kali ini Zhao Long harus berhasil merebut teknik roh surgawi milik kakek Zhang Fengnian tersebut. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya, di mana pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Ye Chen yang bertemu dengan Zhao Long dan pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. 赵师兄想躲，莫不如躲大了，让人再受到伤害。好，今天谁也救不了。 Dan sekaligus Ye Chen juga terlihat menghajar Zhang Tao sampai terluka cukup parah. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.